Oke, halo teman-teman, kita mulai ya. Jadi soalnya adalah seorang sosiolog ketika melakukan penelitian di masyarakat tidak akan menghakimi apakah fenomena sosial di masyarakat tersebut baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Seorang sosiolog akan meneliti secara analisis fakta tersebut. Hal ini sesuai dengan karakteristik ilmu sosiologi yaitu A. Non-etis, B. Kumulatif, C. Teoritis, D. Empiris, atau E. Abstrak. Oke, jadi seorang sosiolog itu ketika terjun ke masyarakat melakukan penelitian itu nggak akan menghakimi ya ini peristiwanya ini benar atau salah, baik atau buruk ya, tapi dia akan mengumpulkan data-data, fakta-fakta untuk dianalisis. Oke, nah itu karakteristik ilmu sosiologi yang mana ya? Jawabannya adalah yang A, non etis ya. Nah, jadi pada soal menunjukkan sifat non-etis pada ilmu sosiologi. Artinya sosiologi tidak akan membicarakan baik buruknya fakta sosial, tapi akan berusaha menjelaskan fakta-fakta sosial yang ada secara analitis sehingga dapat dipahami. Ya, jadi non-etis. Oke, lanjut. Nah, soal selanjutnya. Seorang siswa telah beberapa kali melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya, seperti belum mempunyai SIM dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Berdasarkan intensitasnya, penyimpangan yang dilakukan siswa tersebut termasuk dalam kategori penyimpangan A. Individu, B. Kelompok, C. Massa, D. Primer, atau E. Sekunder. Nah ini ya, jadi siswa beberapa kali melakukan pelanggaran lalu lintas seperti belum mempunyai SIM dan melanggar rambu lalu lintas. Nah, itu termasuk dalam kategori penyimpangan apa nih? Berdasarkan intensitasnya ya. Di garis bawahi ya. Oh ya, itu maaf ada suara anak saya ya. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya, primer ya. Jadi pembahasannya adalah penyimpangan primer adalah penyimpangan yang bersifat sementara. Artinya orang-orang yang melakukan ulangi ya, penyimpangan primer adalah penyimpangan yang bersifat sementara. Artinya orang-orang yang melakukan perilaku menyimpang ini masih bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Karena perilaku menyimpang yang dilakukan hanya sesekali, tidak setiap saat. Misalnya remaja yang melanggar lalu lintas karena belum memiliki SIM. Ya, jadi di sini di garis bawahinya kan ini ya. Jadi berdasarkan intensitasnya termasuk penyimpangan apa? Nah, di sini dibilang bahwa penyimpangan primer itu penyimpangan yang bersifat sementara. Ya, jadi kan di sini dibilang bahwa siswanya melakukan pelanggaran beberapa kali doang nih. Nah, jadi dia masuknya ke primer karena dia masih bisa diterima oleh masyarakat ya. Ya, jadi bersifat sementara aja nih. Bisa aja nanti dia tahun depan bikin SIM. Gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi duanya bahwa di garis bawahi bahwa penyimpangan primer adalah penyimpangan yang bersifat sementara, orang yang melakukannya masih bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Gitu ya. Tuh, jadi ya. Di sini kan dibilang siswanya melanggar lalu lintas itu beberapa kali aja. Oke, lanjut. Ya. Oke. Auguste Comte membagi tahap-tahap perkembangan pemikiran manusia menjadi 3 tahap. Pada tingkat pemikiran manusia bahwa benda-benda di dunia ini semuanya berjiwa dan disebabkan oleh suatu kekuatan yang berada di atas manusia adalah tahap A. Teologi, B. Metafisis, C. Positif, D. Karismatik, atau E. Filosofis. Nah, jawabannya adalah yang A ya, teologi. Sebenarnya dari namanya juga udah ketahuan ya, jadi kan terkait ilahiyah ya, ketuhanan ya. Jadi benda-benda di dunia ini semuanya berjiwa dan disebabkan oleh suatu kekuatan yang berada di atas manusia. Teologi kan terkait agama ya, teologos. Pembahasannya adalah panjang ya, oke.
Auguste Comte mengemukakan teori perkembangan manusia dalam 3 tahap atau lebih dikenal dengan the law of the three stage atau hukum 3 tahap. Teori ini tidak hanya berlaku terhadap perkembangan masyarakat, tapi berlaku juga terhadap perkembangan seorang individu. Hukum 3 tahap menurut Comte antara lain Pertama, tahap teologis. Tahap ini meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dikendalikan oleh kekuatan supranatural yang dimiliki oleh para dewa, roh, atau Tuhan. Jadi pada tahap ini pemikiran manusia cenderung irasional, jadi nggak logis gitu ya. Gitu. Nah, tahap metafisik. Pada tahap ini manusia kemudian mengalami pergeseran cara berpikir ya. Muncul konsep-konsep abstrak atau kekuatan abstrak selain Tuhan seperti alam. Kemudian terakhir adalah tahap ketiga adalah tahap positivisme. Pada tahap ini suatu pemikiran yang menganggap bahwa semua gejala alam dan isinya hanya dapat diterangkan dan dipahami melalui kenyataan-kenyataan objektif atau positif. Dapat dibuktikan secara empiris, sosial dan fisik dalam upayanya menemukan hukum yang mengaturnya, gitu ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi pasti jawabannya tentang teologis ya, teologis. Ya, yang A. Nah, kita review dikit dulu ya. Jadi hukum 3 tahap. Jadi Auguste Comte punya teori perkembangan manusia dalam 3 tahap, ya. Di sini berlaku untuk masyarakat dan individu. Oke, hukum 3 tahap hukum 3 tahap Auguste Comte itu ada tahap teologis ya, yang pertama, yang kedua tahap metafisik, dan ketiga yang terakhir adalah tahap positivisme. Nah, bedanya adalah pertama ya, yang di awal itu dari pertama itu ada tahap teologis adalah manusia tuh hal-hal di luar kendali dia tuh ya berpikir itu terkait Tuhan, roh, nenek moyang gitu ya. Kemudian berlanjut ke tahap kedua ya, berkembang lagi bahwa di sini ada pergeseran cara berpikir sehingga manusia mulai oh ini kejadiannya misalnya siang dan malam gitu ya, oh itu roh atau nenek moyang gitu ya, atau apa udah kehendak Tuhan gitu. Nah, beralih ke tahap metafisik nih, berkembang, yaitu udah mulai bergeser cara berpikirnya, muncul konsep-konsep abstrak nih atau kekuatan abstrak selain Tuhan, misalnya alam nih, siang mau malam, itu udah fenomena alam, banjir itu fenomena alam gitu ya. Bisa kalau kayak banjir deh, kalau di tahap teologis pasti, ini kita karena kurang sesajen ngasih ke roh, akhirnya rohnya marah ngasih banjir kayak gitu ya. Nah, di tahap metafisik ini bergeser, dia mulai rasional ya, kayak banjir gitu ya, tapi sebenarnya masih irasional juga sih. Jadi kalau di tahap metafisik itu misalnya kayak banjir nih, oh iya itu emang kehendak alam ya, jadi udah gak ngomongin roh, nenek moyang, Tuhan ataupun dewa ya, tapi kan alam, ini kejadian alam ya, alam berkehendak seperti itu gitu ya, jadi selain Tuhan. Nah, terakhir itu yang paling advance adalah tahap positivisme. Di sini udah mulai meniadakan hal-hal gitu ya yang abstrak ya. Tuh, jadi di sini dipakai bahwa menganggapi bahwa semua gejala alam dan isinya hanya dapat diterangkan dan dipahami melalui kenyataan objektif atau positif. Dapat dibuktikan secara empiris, sosial, dan fisik dalam upayanya menemukan hukum yang mengaturnya. Misalnya banjir, banjir nih. Ini bukan karena kita nggak ngasih sesajen nih, atau bukan karena ya alam yang berkehendak seperti itu, tapi memang ternyata karena banyak yang buang sampah sembarangan nih, tuh lihat tuh airnya jadi nggak ngalir kan, tuh bisa kamu lihat. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi 3 tahap hukum 3 tahap menurut Auguste Comte, yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivisme ya. Pertama, tahap teologis ya, ini sesuatu di luar kekuatan manusia itu terkait dengan dewa, roh, ataupun Tuhan. Kemudian beralih ke tahap selanjutnya, tahap 2, yaitu tahap metafisik, di mana sudah mulai mengenal konsep abstrak ya, seperti alam. Jadi nggak lagi ngomongin dewa, roh, atau Tuhan, tapi karena alam gitu ya, kehendak alam. Kemudian terakhir, tahap ketiga yang paling tingkat lanjut pemikirannya adalah segala sesuatu di luar kendali manusia itu ya sebenarnya bisa diteliti, bisa dibuktikan penyebabnya apa, dicari tahu gitu ya, baik secara empiris, sosial, dan fisik. Kayak gitu ya. Oke.
Teman-teman sampai di sini dulu ya. Oh iya, dukung kami dengan cara subscribe dan kalian komen deh mau dibikinin lagi konten soal tentang apa. Kayak gitu ya teman-teman ya. Terima kasih.